Dia dan aku telah mendaki bersama dari dunia tingkat yang fun di dasar alam semesta hingga ke tempat kami berada saat ini. Aku tak bisa menggambarkan betapa aku memahaminya, dan kau pun tak bisa merasakannya. Jadi, kau boleh tetap skeptis dan berhati-hati, tak apa-apa. Di dunia ini, dia hanya butuh aku untuk percaya padanya. Tak peduli apa yang kau pikirkan, kata Li Tianming. Saya mengerti. Mu Sanhong membungkuk setelah mendengarkan. Kaisar memang muda, tetapi pengalaman hidupnya bagaikan mitos. Sungguh mengagumkan. Mu Shan senior memiliki visi jangka panjang, peduli terhadap potensi masalah, dan berani bertekun. Saya mengagumi semangat ini, ujar Li Tianming. Maaf, mereka semua bilang aku berpikiran sempit. Mu Sanhong tersenyum tak berdaya, kalau orang lain, mereka pasti langsung menyerah setelah putra mereka diselamatkan. Mereka tidak akan setidak tahu malu sepertiku. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, aku akan bekerja keras untuk membuktikan kepadamu bahwa dunia baru yang kubayangkan akan jauh lebih baik. Baiklah, aku akan menunggu. Mu Sanhong menatapnya dengan saksama. Anak muda seharusnya punya cita-cita dan ingin berubah. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Perubahan berarti risiko. Kita akan membutuhkan perlindungan dari kelima senior mulai sekarang. Tianming tidak akan khawatir, kata Li Tianming. Sama-sama, kata Mu Sanhong sambil tersenyum. Padahal, setelah perbincangan singkat itu, pertentangan di antara mereka sudah sirna begitu saja. Seluruh proses relokasi berlangsung selama setengah tahun. Butuh waktu yang sangat lama bagi klan Neter Yan Huang untuk akhirnya mentransfer semua yang mereka miliki ke puluhan ribu perahu Neter leluhur. Perahu Neter leluhur ini dibangun oleh mereka dari generasi ke generasi. Begitu mereka mencapai pintu masuk, semua orang dan benda di perahu dunia bawah alam leluhur ini akan dipindahkan ke pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Pada saat itu, perahu-perahu dunia bawah leluhur ini akan tetap ada. Jika kau ingin menyerang Sang Xingsu di masa depan, kau harus melewatinya, melewati rerun Dewa Ibel Jahat, dan membasmi 8 dewa. Berangkat. Setelah semua orang berkumpul, sebagian besar klan Neter Yan Huang bahkan tidak melirik alam Neter leluhur dan terus maju. Mata mereka hanya melihat ke depan. Dunia bawah leluhur adalah tempat di mana mereka telah menderita selama beberapa generasi, dan mereka sudah muak. Mungkin hanya sebagian orang lanjut usia yang melihat kembali kurungan yang telah memenjarakan mereka sepanjang hidup, dan mata mereka dipenuhi air mata saat mereka meninggalkannya. Tentu saja, ini adalah air mata harapan. Begitu saja, puluhan ribu perahu dunia bawah alam leluhur menerobos Yuan dunia bawah Yan Huang, berangkat dengan keras, dan bergegas menuju pintu masuk alam leluhur. Li Tianming berada di perahu dunia bawah alam leluhur di depan, bersama dengan 5 tetua bintang kaisar yang menjulang tinggi. Segera, sarang kejahatan muncul lagi di jalan mereka. Oh, benar, mata Dongfang Taiseng tiba-tiba bergerak. Ia menatap Li Tianming dan bertanya, Feng Er bilang kau ingin menjelajahi sarang jahat ini. Ya, Li Tianming mengangguk. Kenapa klan kami menderita kerugian besar di tempat ini? Leluhur kami memperingatkan kami untuk tidak mendekatinya, tanya Mu Sanhong ragu. Karena, Li Tianming baru saja mengucapkan 2 patah kata ketika Dongfang Taiseng tiba-tiba memotongnya dan berkata perlahan, Kaisar, di antara pepatah kuno yang diwariskan oleh nenek moyang kami, ada 2 pepatah yang sangat istimewa yang selalu sulit kami pahami. Apakah kau sedang membicarakan 2 kalimat itu? Keempat tetua bintang kaisar lainnya juga mengingatnya. Ya, Dongfang Taiseng menatap mereka. 2 kalimat yang mana, tanya Li Tianming penasaran. Dongfang Taiseng menundukkan kepalanya dan menatap lengan gelap Li Tianming yang bersisik heksagonal. Matanya dalam saat ia berkata perlahan, lengan hitam itu adalah master mata, pahlawan pencuri langit. Aku sangat menghormatinya atas kebaikan rakyat Yan Huang. Li Tianming tertegun sejenak. Seketika, ia menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya. Awalnya ia terdiam, lalu merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan mata langit, dan berkata terus terang mata telapak tangan hitam, ini dia. Kelima orang itu sedikit gemetar saat melihat pemandangan ini. Jadi begitulah, Dongfang Taiseng sangat tersentuh. Aku penasaran kenapa Kaisar Bintang tiba-tiba memilih pewaris asing. Jadi begitu, Mu Sanhong menatap Li Tianming dalam-dalam. Seandainya kau mengungkapkan identitasmu lebih awal, percakapan kita tidak akan serumit ini. Itu belum tentu benar, Bei Tang Yan tiba-tiba berkata, karena ada kalimat lain. Apa kalimat selanjutnya, tanya Li Tianming. Kelima orang itu mengerutkan bibir, dan akhirnya Bei Tang Yan berkata pencuri langit mengingkari janjinya, Yan Huang jatuh, Tao surgawi berganti tuan, dan semua makhluk hidup menderita. Janji yang diingkari.
Li Tianming menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, ini persis seperti yang dikatakan suara dalam darah Zeus. Apa maksudmu? Tanya mereka bersamaan. Li Tianming mengulangi apa yang didengarnya saat itu, dan memberitahu mereka bahwa dia juga bingung tentang identitas pencuri Tian, dan ada banyak hal yang perlu dirahasiakan untuk saat ini. Jernih. Setelah mendengarkan ini, mereka berlima mengangguk dalam-dalam dan merenung cukup lama. Akhirnya, Dongfang Taiseng berkata, bagaimanapun juga, sarang ibel pasti sangat bermanfaat bagi perkembanganmu. Alammu saat ini belum tinggi dan kau perlu segera meningkatkan diri. Kalau begitu, setelah mengirim orang-orang kami ke Yanhuang, kami berlima akan menemanimu berpetualang ke sarang ibel. Benarkah? Mata Li Tianming berbinar. Dia telah mendengar bahwa sarang ibel jahat itu begitu mengerikan, dan dia merasa sedikit ragu jika dia pergi ke sana sendirian bersama Wei Sheng Moran. Tentu saja, kata Dongfang Taiseng sambil tersenyum. Para tetua bintang kaisar lainnya juga mengangguk. Terima kasih kelima-limanya. Rencana perjalanan ini sudah diputuskan. Berikutnya, ketika mereka tiba di pintu masuk wilayah leluhur, Li Tianming membawa mereka untuk melihat kemegahan dan kemegahan pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Dan di sini, mereka sudah dapat melihat api cemerlang bintang Kaisar Yanhuang. Ledakan. Upacara pemakaman Kaisar dimulai. Saudara-saudara, kampung halaman kita ada di depan. Mu Sanfeng berdiri di atas kepala naga dan meraung keras, dan banyak sekali orang yang meneteskan air mata di langit berbintang. Pengembara, kamu telah mengembara terlalu lama. Bagi sebuah klan yang telah diasingkan selama ribuan generasi, kampung halaman adalah kata yang jauh namun penuh gairah. Itu adalah bintang paling terang dalam mimpi gelap, harapan untuk bertahan hidup bagi banyak orang Yanhuang Ming, dan mimpi serta harapan indah mereka. Mendekati kampung halaman adalah sebuah proses. Perasaan rindu kampung halaman tergambar jelas di hati banyak warga Yanhuang Ming. Di babak kedua, mereka berhenti bicara sama sekali. Semua orang berkumpul di depan pemakaman Kaisar Sembilan Naga, diam-diam menyaksikan bintang kekaisaran yang menyala-nyala itu terus membesar di pandangan mereka. Bahkan seseorang yang paling keras kepala seperti Mu Sanhong pun paling lepas kendali ketika dipanggil oleh bintang kaisar. Di antara 5 tetua bintang kaisar, hanya dia yang menangis terseduh-seduh. Setiap tetes air matanya melambangkan kecintaannya yang terdalam terhadap kampung halamannya. Pulang. 3 kata yang paling sederhana seringkali dapat mengungkapkan perasaan terhangat yang sebenarnya. Kegigihan dan warisan mereka selama beberapa generasi, serta impian dan aspirasi para martir yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menyatu dalam 3 kata ini. Pulanglah, pulanglah. Sorak-sorai seperti itu perlahan bergema di pemakaman Kaisar Sembilan Naga, hingga membentuk suara liar yang mengguncang langit dan bumi, mengguncang langit berbintang. Setiap gemuruh yang datang dari hati diiringi oleh air mata yang membara. Dan Li Tianming menyaksikan semua ini. Bintang Kaisar Yanhuang ini dikultivasikannya sedikit demi sedikit dari tingkat yang Fan. Matahari adalah tempat yang menyinari masa kecilnya. Kemudian, ia bangkit dengan matahari sebagai fondasinya. Semua kerabat, teman, dan kekasihnya kini pada dasarnya berada di bawah matahari. Dapat dikatakan bahwa dia dan Dixing menciptakan satu sama lain. Tanpa seorang jenius seperti Li Tianming yang memiliki warisan binatang kekacauan kuno dan kaisar dewa kekacauan, matahari tidak akan dapat kembali ke tingkat Wanzu secepat ini. Tanpa bintang kaisar, akan sulit bagi Li Tianming untuk membuat pasukan ratusan juta Yanhuang Susen dengan sukarela kembali ke tujuannya. Antusiasmenya terhadap bintang kaisar tidak kalah dari klan Yanhuang Ming. Dan pada saat ini, kampung halaman inilah yang sepenuhnya mengikat dia, orang-orang ini, dan hati semua keturunan Yan dan Huang di Sang Xingsu bersama-sama. Pada saat itu, mereka menjadi satu jenis manusia. Ledakan-ledakan-ledakan. Ketika pemakaman Kaisar Sembilan Naga melewati awan berapi dari penghalang pelindung Yan Huang, Li Tianming telah membuka pintu pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Mu Sanfeng bersama sekelompok anak muda, sudah bergegas keluar dengan tidak sabar, mandi di lautan api Yan Huang, melintasi langit dan bumi, terbang bebas, dan melemparkan tubuh mereka keluar sepenuhnya. Ledakan, ledakan, miliaran Zeus berkelana di awan yang berapi-api, bersinar di langit, lalu jatuh melalui awan yang berapi-api, seperti miliaran meteor yang jatuh dari langit, tiba di tanah yang membara yang baru saja terbentuk di matahari. Sorak-sorai dan air mata tak terhitung jumlahnya melanda negeri ini. Ledakan, pemakaman Kaisar Sembilan Naga jatuh dari langit dan mendarat di tanah Yan Huang, membuka semua pintu sepenuhnya. Ledakan, lebih banyak Zeus bergegas keluar, seperti burung yang telah terpenjara selama miliaran tahun, kembali ke hutan milik mereka. Kakak, tunggu aku. Kampung halaman, nyaman banget.
Darahku sepertinya mendidih. Apakah ini karena ini asal-usul kita? Ayah, aku berharap ayah bisa hidup beberapa tahun lagi. Ini impian ayah. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di tanah yang kasar dan primitif ini. Puluhan miliar dewa alam semesta Yan Huang datang ke tanah ini begitu saja. Mereka terbang ke langit, bersembunyi di bawah tanah, dan beberapa bahkan berbaring di tanah, merasakan tanah, lautan, dan angin panas. Semua ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh dunia bawah leluhur, yang bagaikan rawa yang gelap. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bintang kekaisaran yang dekat dengan mereka bagaikan jantung berapi-api yang besar, yang terus berdetak. Ritme inilah yang berasal dari penghalang fusi, dan beresonansi dengan setiap keturunan Yan Huang melalui darah. Sungguh spektakuler. Akhirnya, Li Tianming, Li Wudi dan 5 tetua bintang kaisar keluar dari pemakaman Kaisar 9 Naga. Kelima orang tua ini adalah yang paling bersemangat, namun sebagai orang senior, mereka tetap harus menanggungnya dan akhirnya datang ke dunia ini. Pada saat itu, mereka terdiam menatap sesama anggota suku yang larut dalam kegembiraan dan air mata, dan terdiam cukup lama. Biarkan aku mengatakan beberapa kata. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia terbang ke udara. Tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, bagaikan matahari yang menyinari matahari, yang langsung menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, ratusan juta dewa alam semesta Yan Huang yang terpisah di wilayah tak berujung ini semuanya mendongak dan menatap bintang yang bersinar ini. Selamat datang di rumah semuanya, kata Li Tianming sambil tersenyum lebar. Kaisar, sorak-sorai yang menggetarkan bumi menyembunyikan rasa terima kasih orang-orang kepada Li Tianming. Li Tianming sama sekali tidak sombong. Ia tersenyum dan berkata, begini, bintang kaisar masih memiliki ruang untuk berkembang di masa depan. Tujuan kita adalah mengembalikannya ke tingkat surga kaisar, benar-benar kembali ke puncak tertinggi di alam semesta. Jadi, sebelum kembali ke puncak, semua orang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk membangunnya. Tempat tinggal yang hangat saja sudah cukup. Dongfang Taiseng mengangguk mendengar ini dan berkata, Kaisar benar. Kita masih berperang. Saat ini, bintang kekaisaran memang terpencil dan primitif, tetapi ia berada dalam kondisi terkuat, terdahsyat, dan tak terkalahkan. Suatu hari nanti, kita akan kembali ke puncak kejayaan kita. Saat itu, kita akan punya waktu untuk membangun kembali tanah air kita. Ledakan. Kata-kata yang tulus seperti itu secara alami akan beresonansi dengan orang-orang. Satu hal lagi, Li Tianming menyapukan tatapan berapi-apinya ke dunia tanpa batas di bawah, lalu berkata dengan suara lantang, aku nyatakan. Mulai hari ini, kata klan Nether Yan Huang tidak akan ada lagi di dunia ini. Mulai saat ini, di alam semesta yang teratur ini, tidak ada klan Nether Yan Huang, tidak ada keturunan Yan Huang, dan tidak ada budak. Yang ada hanyalah klan ilahi Yan Huang. Kalimat seperti itu sangatlah penting bagi mereka yang telah menanggung ribuan generasi penderitaan di alam baka leluhur. Klan Yan Huang Ming memiliki sejarah yang menyedihkan. Mereka telah lama ingin menghapus nama ini, tetapi semua orang paham bahwa luka sejarah ini tidak dapat dihapus tanpa perubahan nyata. Sampai saat mereka menginjakan kaki di tanah bintang kaisar, tidak ada lagi penjahat yang diasingkan di dunia, hanya pahlawan yang melestarikan api Yan Huang. Ledakan. Begitu Li Tianming mengatakan ini, orang-orang bersorak dan menangis, bahkan matahari pun bergetar serempak. Keributan semacam ini telah membuat khawatir semua orang di planet kekaisaran ini. Termasuk 200 juta Zeus dari klan Dewa Perang yang dibawa oleh ibu mertuaku. Sekarang, para Dewa Perang ini gemetar di sudut. Ratusan miliar apa aku berhalusinasi, ibu mertua? Tanya Zeus berbaju zirah hitam dengan lesu. Kamu tidak salah, kata ibu mertua dengan suara gemetar. Kekuatan tempur ini tampaknya melampaui santian kita. Benar-benar setara dengan dewa. Kata Zeus berbaju zirah hitam tak percaya. Cabang klan Yan Huang yang telah dipenjara dan diasingkan selama ribuan generasi, di tengah penderitaan, ternyata telah melahirkan klan dewa di alam leluhur. Klan monster macam apa ini? Karena ibu mertua hanya kagum. 8 kelompok dewa memiliki ramalan tertinggi tentang klan dunia bawah Yan Huang, dan itu karena betapa kuatnya Yan Huang. Tetapi kebenarannya sekarang lebih dari 5 kali lipat prediksi tertinggi mereka. Dan dia adalah dewa nasional Zeus. Dengan kekuatan tempur Yan Huang, jika kelompok orang ini bersatu, mereka bisa berhadapan langsung dengan klan Dewa Huantian. Tak masalah untuk mengatakan bahwa mereka masih klan nomor 1 di langit berbintang, kata Zeus bersirah hitam. Kelompok orang ini sungguh luar biasa. Klan Dewa Perang adalah salah satu klan Dewa Surgawi, dan bahkan sampai sekarang,
mereka belum mampu menekan kelompok penjahat buangan ini. Bagaimana 8 kelompok dewa kita mengalahkan Yan Huang saat itu? Karena pandangan dunia ibu mertuaku kacau. Ibu mertua, apakah menurutmu Li Tianming dapat mengalahkan 8 divisi dewa dengan orang-orang ini? Zeus yang berbaju zirah hitam bertanya dengan suara gemetar. Dulu kupikir itu mustahil. Batasannya adalah Raja Gunung Hengsha kuno. Tapi sekarang tampaknya dengan kekuatan konvensional mereka, itu mungkin. Selain itu, batasan Tianjiu dan Li Tianming terhadap Zantian kita. Karena ibu mertua saya sangat terkejut. Baru-baru ini terjadi ledakan dahsyat di bintang Kaisar Fantasi, dan bahkan ada tanda-tanda perpecahan. Konon, klan Dewa Fantasi, yang terobsesi dengan legenda 9 surga, sedang bersiap menghadapi perang saudara. Baju zirah hitam Zhou Shinto. Pada titik ini, ibu mertua saya menarik napas dalam-dalam dan meringkasnya dalam 4 kata. Ini sangat menakutkan. Tepat saat mereka menyaksikan pertempuran para dewa dari jauh, perubahan baru terjadi. Di atas makam Kaisar 9 Naga. Begitu Li Wudi memanggil peti mati Yan Huang, peti mati Yan Huang itu otomatis mengembang dan berubah menjadi peti mati raksasa setinggi 100.000 meter, terletak di antara langit dan bumi. Peti mati Yan Huang, pemakaman Kaisar 9 Naga. Melihat dua dewa besar Yan dan Huang yang tercatat dalam mitologi, semua dewa Yan dan Huang mendekat. Tepat pada saat ini, peti mati Yan Huang bergetar hebat, dan ribuan tetes darah Zeus terbang keluar. Berdengung, mereka secara otomatis memilih banyak pemuda di antara dewa alam semesta Yan Huang, jatuh dari langit, dan bergabung ke dalam tubuh mereka. Kakak, apa ini? Mu Sansing tampak terkejut melihat setetes darah biru mengalir ke tubuhnya. Darah warisan dari leluhur puncak dari 10.000 generasi yang lalu. Mu Sanfeng membelalakan matanya dan memegang darah warisan berwarna jingga merah. Darah yang diwariskan mengalir melalui lengan dan pembuluh darahnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, ribuan anak muda paling berbakat dan terpilih mengalami transformasi yang sama seperti Li Wudi. Transformasi ini pada dasarnya meningkatkan garis keturunan mereka. Apa yang terwujud di sini adalah peningkatan dari binatang pendamping mereka Zhou Ji dan simulasi kesadaran. Mengaum, satu persatu, makhluk pendamping Yan Huang keluar dari ruang pendamping dan kembali ke dunia ini. Pada saat yang sama, mereka seolah-olah telah melepaskan belenggu darah mereka dan terlahir kembali. Li Tianming melihat sekilas bahwa kekuatan alam semesta naga penelan bintang kekacauan milik Mu Sanfeng telah tumbuh hingga 98. Yang kedua setelah Li Wudi dan Li Qingyu. Dan kesadaran nebula Maple Tomb-nya juga tumbuh hingga 98. Double Ninety Eight, bakat semacam ini, di banyak era, bahkan dapat menjadikan seseorang kaisar surgawi Yan Huang sejati. Alih-alih kaisar surgawi yang setingkat dengan 8 dewa sekarang. Ini adalah harta karun sejati yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita Yan dan Huang. Mu Sanfeng adalah orang yang paling diuntungkan. Mu Sanqiu dianggap berada di tingkatan kedua, dan binatang pendamping serta gambaran spiritualnya juga telah menembus tingkatan 96. Bakat semacam ini sudah cukup mulia bagi 8 dewa. Melihat semua kejutan tak terduga ini, Li Tianming berkata dengan tenggorokan terbakar. Dengan bakat ini, ditambah sumber daya kultivasi yang dibawa oleh 1 miliar dewa 8 divisi, suatu hari nanti kita akan memiliki pasukan dewa Zeus puncak yang sebanding dengan Yan Huang kuno. Setidaknya ribuan. Sehat. Dongfang Taiseng menatap anak-anak muda ini dan air mata memenuhi matanya. Memberikan bakat-bakat ini kepada kaum muda akan mendatangkan harapan yang lebih besar. Inilah yang kita sebut pewarisan. Dan kelompok anak muda ini adalah pengikut Li Tianming. Bintang kekaisaran yang berapi-api terbit perlahan-lahan. Di samping bintang kekaisaran yang menyala-nyala ini, ada bintang kristal emas yang terperangkap dalam sangkar abu-abu merah muda. Ia tenggelam dalam kabut abu-abu tebal dan tengah berjuang, tetapi harapan luar biasa yang datang dari bintang kekaisaran di dekatnya tampaknya memberinya kekuatan yang lebih besar. Ledakan-ledakan-ledakan. Hal itu menyebabkan hancurnya area ruang angkasa yang lebih luas. Kekuatan hidup terus tumbuh dalam dirinya. Tepat saat itu, bayangan sederhana dan ilusi muncul di samping bintang kristal emas. Dia menatap bintang kristal emas itu dengan pandangan yang samar-samar, dan sedikit kebencian terpancar di matanya. Kaulah yang mengurungnya di dunia ini dan membuatnya lupa akan rumah aslinya. Matanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran aneh dan misterius. Ledakan. Pada saat ini, di sisi bintang kaisar, kapal pemakaman Kaisar 9 Naga terbang keluar dan menuju pintu masuk ke alam leluhur. Ini adalah Li Tianming, yang sedang menuju sarang ibel jahat bersama Wei Sheng Moran dan 5 tetua Kaisar Bintang.
Dan bintang kekaisaran ini memiliki puluhan miliar dewa kosmik, dan dengan Li Wudi di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sangat sibuk, sosok rupawan itu memperhatikan kepergian pemakaman Kaisar Sembilan Naga hingga menghilang dari pandangan. Kemudian, dia melayang ke arah bintang kaisar dengan tatapan aneh di matanya. Dan sedikit kecemburuan, dia berkata lirih, "Kudengar kamu punya anak perempuan lagi." Ledakan, pemakaman Kaisar Sembilan Naga sekali lagi berhenti di pintu masuk wilayah leluhur. Segera setelah itu, 6 Zeus terkuat di sekitar Li Tianming keluar dari pemakaman Kaisar bersamanya. Keenamnya berada pada level yang sama, semuanya memiliki tubuh Zeus sekitar 40.000 meter atau lebih, dan Li Tianming sendiri berada pada level yang sama. Setelah keluar, Dongfang Taiseng kembali membuka pintu masuk ke Rerun Dewa Jahat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata bersamaan, "Mulai sekarang, jika kita menyerang Rerun Dewa Sangsing milik 8 divisi dewa, kita juga akan mulai dari sini." "Belum tentu," kata Li Tianming sambil tersenyum. "Maksudmu, kita bisa memindahkan bintang kaisar langsung ke sana?" Dongfang Taiseng tiba-tiba menyadari, lalu berkata, "Meskipun ini agak berbahaya, selama digunakan dengan baik, memang bisa sulit dipahami. Kalian harus percaya bahwa jalan ilahi Yan Huang dan bintang kaisar adalah keajaiban sejati leluhur kita," kata Li Tianming dengan tatapan mata yang membara. Di sisi lain, 8 kelompok dewa masih mengandalkan kekuatan surga untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. Adapun jalan lubang cacing, itu hanyalah versi sederhana dari jalan ilahi Yan Huang yang dibuat oleh klan ilahi Huantian. Mereka mengobrol saat ketujuh orang itu memasuki alam leluhur bersama-sama, lalu menaiki perahu dunia bawah alam leluhur yang terbesar dan menuju sarang ibel jahat. "Saya hanya melewatinya beberapa kali sebelumnya, tetapi kali ini, saya akhirnya sampai." Ketika mereka mendekati Rerun Dewa Ibel Jahat, mata mereka menjadi waspada. Jelas, napas ibel jahat kuno itu begitu kuat sehingga bahkan para dewa langit berbintang super yang berjarak puluhan ribu meter pun dapat merasakan tekanan tak terlihat itu. "Datanglah ke pelukanku, aku akan melindungimu dengan sihirku," kata Wei Sheng Moran lembut. "Para tetua semuanya ada di sini." Li Tianming terbatuk. "Kau," Wei Sheng Moyan menggelengkan kepalanya, tak tahu harus tertawa atau menangis. Genggaman tangannya yang tak terbatas hanya membuat Li Tianming semakin dekat ke tubuhnya dan terbungkus dalam kekuatan dewa hantu. "Tak ada maksud lain. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa cemas," kata Li Tianming. "Kenapa kau terburu-buru kultivasi itu proses satu langkah?" Wei Sheng Moran memelototinya, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Jangan pikir aku tidak tahu. Sebelum pergi, kau pergi mencari Zizen. Kau tidak butuh apa-apa sekarang." Haha, Li Tianming tersenyum, lalu menatap Rerun Dewa Jahat di depannya, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Setelah mengambil alih Taigu Hengxia, dia tidak lagi terburu-buru untuk menghidupkan kembali Yan Huang. Setelah menempati tempat ini, semua orang di sekitarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu, untuk tumbuh. "Kita hampir sampai, hati-hati," Mu Sanhong mengingatkan dari depan. Mereka semua berasal dari klan Yan Huang, dengan darah dua dewa. Metode bertarungnya lebih kaya dari Wei Sheng Moran. Akan tetapi, saat ini, agar tidak menimbulkan terlalu banyak kegaduhan, mereka tidak membiarkan hewan peliharaannya keluar untuk sementara waktu. Beitang Yan bahkan menggunakan metode persembunyian untuk menutupi mereka dalam gelombang cahaya yang beriak. Setelah mendekati sarang ibel jahat itu, Li Tianming menemukan bahwa mata langit di telapak tangannya mulai bergerak aneh. Mata itu pasti telah mencium aroma mata ibel jahat kuno. "Saat di lembah Wandao, saya pergi ke Gua Bintang Ibel Kegelapan. Saya tak pernah membayangkan suatu hari nanti saya akan menjelajahi bagian terdalam Gua Bintang Ibel Kegelapan bersama ikan kecil seperti ini dan 5 tetua Yan Huang." Yang hampir membuat Li Tianming kehilangan kesadaran saat itu adalah mata dari binatang bermata 100. Ketika ia mendekat, Li Tianming menemukan bahwa bentuk sarang ibel jahat itu agak mirip sarang burung, berbentuk cincin. Tentu saja, sarang burung itu tidak terbuat dari cabang-cabang, melainkan semacam cakar ibel. Mereka saling menempel dan membentuk sebuah kota gelap yang besar. Di tengahnya, terdapat kabut hitam tebal dan sebuah gua yang dalam. Gua itu sangat menyeramkan dan memiliki kekuatan yang memengaruhi pikiran. "Apakah kamu pernah melihat ibel jahat kuno?" tanya Li Tianming. Keempat lainnya menggelengkan kepala, tetapi Dongfang Taiseng berkata, "Aku pernah melihat mereka, tapi aku tidak berani mendekat. Mereka terbang dari sarang ini, seolah-olah merobek ruang alam leluhur dan terbang ke tempat lain." "Apakah kamu tidak pernah bertarung?" tanya Li Tianming. "Sejujurnya, ini wilayah mereka, dan kita orang luar.
Kecuali mereka menyerang kita, kita pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi monster-monster ini. Mereka bukan monster asal bintang, melainkan makhluk purba di alam semesta. Sejarah mereka mungkin bahkan lebih panjang dari klan Yan Huang kita, seru Dongfang Taiseng. Saya mengerti. Li Tianming pertama-tama membiarkan Yin Chen masuk untuk menjelajahi jalan. Namun, tanpa kekuatan semua makhluk hidup, kekuatan fisik Yin Chen terbatas. Sebelum ia menyelam lebih dalam, orang-orang itu terkikis dan terkikis oleh asap hitam. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelami lebih dalam. Turun. Li Tianming menatap jurang merah gelap di bawahnya. 6 bayangan dewa laut berbintang, puluhan ribu meter lebarnya, melindunginya saat ia perlahan turun dan tenggelam ke dalam gelombang asap hitam. Semakin dalam ia menyelam, semakin banyak asap hitam yang mengembun menjadi cairan. Setelah berendam dalam kondisi itu dalam waktu yang lama, mereka semua merasa seperti terserang penyakit kolera mental, suasana hati mereka menjadi buruk, dan mata mereka agak merah. Li Tianming memiliki jiwa leluhur asal Dao Surgawi, jadi dia tidak terpengaruh. Aneh. Aku ingat 100 tahun yang lalu, samar-samar aku mendengar auman ibel jahat kuno di kejauhan, tapi akhir-akhir ini aku tidak merasakannya lagi, kata Dongfang Taiseng. Kita menyelam begitu dalam hari ini, tapi sepertinya kita tidak mendengar gerakan apapun, tanya Nantian Huo bingung. Meski mereka ragu, mereka tidak berhenti menjelajah. Seiring berjalannya waktu, dilihat dari jaraknya, jika sarang ibel ini memiliki dasar, mereka seharusnya telah mencapainya. Lihat ke bawah. Li Tianming menggunakan mata pencuri langit untuk menembus kabut tebal. Ia melihat bahwa di bagian terdalam asap hitam itu, terdapat lautan ular listrik berwarna merah darah yang bergelombang. Bentuk keseluruhannya seperti pintu listrik darah yang tertutup, berbentuk persegi panjang. Ini, semua orang turun dan tiba di atas gerbang samudra darah listrik. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka mendapati gerbang itu selebar 1 juta meter, yang lebih dari cukup untuk mereka lewati. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur merah darah yang dahsyat itu membuat semua orang sedikit takut. Di bagian terdalam sarang ibel jahat, ada pintu tempat darah dan listrik bertemu, tanya King He Xiao bingung. Itu belum tentu pintu, hanya terlihat seperti pintu, kata Bei Tangyan. Li Tianming melirik lautan darah dan listrik. Ia mengaktifkan mata pencuri langit, tetapi terpengaruh oleh faktor lain. Itulah nafas mata ibel jahat kuno. Itu menarik mata surga. Li Tianming menoleh ke samping dan melihat sesuatu yang tampak seperti lubang di sana. Lewat sini, dia dan Wei Sheng Moran pergi ke sini terlebih dahulu. Singkirkan lapisan kabut ini, kata Li Tianming kepada Wei Sheng Moran. Dengan kekuatan hantu tingkat 600 juta, Wei Sheng Moran seperti membawa penghalang pelindung bintang yang besar. Ia menekan asap hitam dan ilusi di depannya, serta membersihkan semua yang ada di luar lubang. Sebelum ini, Li Tianming melihat sumber cahaya merah pekat di sana. Sumber cahaya merah ini pasti mata ibel jahat kuno. Cahaya berdarah yang terpancar dari mata itu benar-benar mengerikan. Seharusnya itu bukan ibel jahat kuno yang masih hidup. Di tengah suasana tegang, Li Tianming tiba-tiba berkata dengan yakin. Kenapa, tanya Wei Sheng Moran. Sumber cahaya merah ini terlalu terkonsentrasi, kata Li Tianming. Bagaimana mungkin mereka menjadi mata yang hidup jika mereka begitu berdempetan satu sama lain? Pada saat ini, asapnya benar-benar menghilang. Li Tianming berdiri di luar gua dan mengamati dengan saksama. Ia melihat sarang burung berbentuk seperti sarang ibel di arah sumber cahaya merah. Sepertinya sarang ibel itu berukuran lebih kecil. Namun, dilihat dari materialnya, itu seharusnya merupakan artefak kosmik yang mirip dengan pedang Dong Huang dan peti mati Yan Huang, samar-samar seperti mangkuk yang ditutupi paku hitam. Benda-benda di sarang burung gelap ini benar-benar mengejutkan Li Tianming. Itu sebenarnya adalah mata ibel jahat kuno. Mereka berdarah, bersinar, mengerikan, dan tampak hidup, bahkan meneteskan darah. Ketika Li Tianming menoleh, mata merah tua itu malah menoleh ke arahnya, menatapnya dengan ketidakpedulian dan kemarahan yang tak tertandingi. Dan di saat yang sama, tingkat kekerasan mental yang mengerikan membombardirnya, seolah-olah dunia neraka berdarah tengah terbentang di depan mata Li Tianming. Ada berapa, tanya Mu San Hong dari belakang. Ada beberapa dari mereka di atas sana, dan semuanya tampak seperti binatang bermata 100. Seharusnya ada lebih banyak lagi di bawah, kata Li Tianming bersemangat. Masalah ini begitu aneh sehingga meskipun Li Tianming melihat harta yang paling cocok untuknya, dia tidak berani maju dan mengambil sarang burung dan mata ibel jahat kuno dalam waktu singkat. Itu seperti mangkuk berisi stroberi, diletakkan di depan Li Tianming. Anda ingin mengambilnya?
Tepat ketika Li Tianming masih ragu, tiba-tiba, gerbang ular listrik berwarna merah darah di belakangnya berubah. Kilatan petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengembun menjadi sosok seorang gadis muda. Meski sangat abstrak, Li Tianming mengenalinya sekilas. Xiao Xiao, benar saja, dia sangat familiar dengan proporsi garis besarnya, itu pasti penampilan Lin Xiao Xiao. Tepat saat ia hendak memastikannya, sosok dengan sakelar listrik berdarah itu tersenyum dingin dan berkata, pikiran jahat itu menyenangkan, kan sudah menjadi rutinitasmu sehari-hari, kan? Mendengar ini, Li Tianming merasa sedikit menyeramkan. Brengsek, bukan Lin Xiao Xiao, itu pasti Yoga. Kau misterius sekali. Apa yang ingin kau katakan? Li Tianming menatapnya dengan dingin. Bukan apa-apa, aku hanya kebetulan pergi dari sini dan membasmi beberapa hewan untuk diberikan kepadamu, klan pencuri langit yang cerdik dan hebat. Haha, sosok hitam itu meliriknya dengan jijik. Apa ayahku mencuri hatimu? Kata Li Tianming sambil terkekeh. Keluar, umpat bayangan hitam itu. Li Tianming kembali menatap semangkuk stroberi dan merasa ngeri. Ia tak menyangka Idai Yan begitu baik. Tak hanya mengirimkan pikiran jahat, ia juga memberinya mata ibel kuno. Roh cermin gelap ini menggambarkan dirinya sebagai pecundang cinta. Mengapa dia bersikap baik pada dirinya sendiri? Apa konspirasinya? Pikiran jahat itulah yang menyebabkan Li Tianming melakukan banyak kesalahan selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, orang ini beracun. Baiklah, terima kasih atas hadiahmu, kata Li Tianming. Menyelamatkan pertarungan besar, anggap saja seperti memberi makan anak guk-guk, tidak usah sopan, kata bayangan hitam dalam darah dan listrik. Sama-sama, Li Tianming menatap siluet itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kabar Xiao Xiao? Jangan ganggu dia kalau kamu tidak ada urusan. Dia tidak berutang apapun padamu. Dia sudah mati. Kau percaya? Bayangan hitam itu mencibir. Jelaskan dirimu dengan jelas. Li Tianming mengerutkan kening. Apa kau cemas? Dasar orang menyebalkan yang sedang jatuh cinta. Bayangan hitam itu terkekeh. Sosoknya perlahan meredup dalam kilatan petir berdarah, dan suaranya semakin jauh saat ia berkata, di balik pintu ini tersimpan rahasia sejati alam semesta. Wajah dunia yang sesungguhnya berada di luar imajinasimu. Jika kau ingin memahami akar penyebab kehancuran ciptaan pencuri langit, lewati pintu ini dan temui aku di alam semesta kekacauan. Setelah dia selesai berbicara, suara dan bayangannya menghilang sepenuhnya. Li Tianming mendengarkan semua ini, dan 5 tetua kaisar bintang juga mendengarnya. Xiao Xiao, sungguh, kata Wei Sheng Moran cemas. Di antara gadis-gadis di sekitar Li Tianming, dia dan Lin Xiao Xiao adalah yang paling akrab satu sama lain. Dia akan baik-baik saja. Yi Dayan bukan orang jahat. Li Tianming menggertakkan giginya dan menatap sakelar listrik yang berdarah itu. Aneh sekali. Jadi, klan pencuri langit dari zaman kuno datang ke dunia kita melalui pintu ini? Tanya Dong Fang Taiseng sambil berpikir. Itu mungkin. Li Tianming mengangguk. Kau mau pergi? Tanya Wei Sheng Moran. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin repot dengannya. Aku punya banyak hal yang harus kuurus. Ling Er masih mengalami kesengsaraan, Xiao Feng sedang berjuang mati-matian melawan Kaisar Yi, arwah Xiao Liu masih berbuat jahat, dan Yan Huang belum dihidupkan kembali. Mungkin hanya setelah dia menguasai semua ini, Li Tianming akan merasa dirinya memenuhi syarat untuk benar-benar menyelidiki asal-usul dunia, akar klan pencuri langit, dan rahasia binatang kekacauan kuno. Maka, ia pun berjalan menuju sarang burung hitam itu dengan santai dan berkata, Xiao Yu, tolong bantu aku membawa benda ini ke pemakaman Kaisar. Benda ini terlalu berat. Dilihat dari matanya, ibel-ibel jahat kuno itu bukanlah makhluk kecil. Wei Sheng Moran melakukan apa yang diperintahkan. Mereka semua kembali ke tempat pemakaman Kaisar 9 Naga dari perahu gelap alam leluhur. Li Tianming tidak pernah bermimpi bahwa perjalanan hari ini akan begitu mulus. Kemunculan kembali Yi Dayanlah yang membuatnya semakin penasaran tentang nasib orang tuanya dan hubungan antara Yan Huang dan Tian Tian. Ada begitu banyak kebenaran yang ingin saya ketahui. Dia hanya bisa menekan pikiran-pikiran itu untuk sementara dan fokus pada mata ibel jahat kuno di sarang burung itu. Berapa banyak? Lapisan terluar adalah binatang bermata 100. Ada sekitar 9 di antaranya, memenuhi permukaan. Dan di dalamnya, tampaklah mata yang bahkan lebih menakutkan. Li Tianming hendak menyerapnya ketika Yin Chen tiba-tiba memperingatkannya, Sun, ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada sesuatu yang terjadi pada matahari. Li Tianming merasa sulit mempercayai apa yang dikatakan Yin Chen. Matahari memiliki penghalang pelindung Yan Huang, ratusan juta dewa kosmik Yan Huang,
Li Wudi dan alam ilahi Tiangong, bagaimana mungkin sesuatu bisa salah? Wanita itu agak aneh. Ketika Yin Chen melapor, kejadian-kejadian di matahari sedang terjadi secara bersamaan. Wanita apa yang akan dia lakukan? Li Tianming mengendarai pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan bergegas menuju matahari dengan kecepatan tercepat. Sepertinya mereka ingin merebut anakmu. Yin Chen bingung. Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba muncul dan melakukan hal seperti itu? Mendengar ini, mata Li Tianming tiba-tiba berubah dingin. Siapa itu? Di tanah kuno Hengsha ini, Li Tianming tidak lagi memiliki musuh. Kalau saja dia mengenalnya, Yin Chen pasti akan menyebut namanya. Saat kejadian ini, Wei Sheng Moran dan kelima tetua bintang kaisar menjadi gugup. Ini sungguh terlalu misterius, katanya. Yin Chen berbicara cepat, namanya, Dua kata yang tak terjelaskan ini mengingatkan Li Tianming pada sebuah pertemuan di masa lalu yang jauh di alam langit fantasi Rerun Dewa Bintang Bawah. Meskipun ia mendapatkan cincin alam kekacauan saat itu, pertemuan itu terasa seperti palsu. Penantian selama 100.000 tahun kedengarannya tidak masuk akal. Li Tianming secara bertahap melupakan penjara bintang 0 derajat di dunia yang tidak teratur. Dia tidak menyangka gadis koma akan muncul lagi dan mencuri anak-anak. Dia jelas sakit parah. Li Tianming mengutuk, tetapi ketegangan yang tak diketahui dalam hatinya perlahan menghilang. Kalau memang gadis Ma itu, mungkin dia hanya ingin kau melakukan sesuatu untuknya. Seharusnya dia tidak menyakiti keluarga kita. Wei Sheng Moran menghiburnya dengan lembut. Aku tahu, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah bergegas kembali dan melihat apa yang ingin dilakukannya. Tetapi, sebelum pemakaman Kaisar Sembilan Naga mendarat di Bintang Kaisar, Yin Chen memberitahu Li Tianming bahwa gadis koma telah mengambil embrio Zeus milik putri Li Tianming. Berita ini membuat Li Tianming sedikit gila. Sebaiknya kau tidak membuat masalah, kalau tidak. Gadis koma itu berkata bahwa di dunia yang kacau, Li Tianming memiliki orang tua dan saudara laki-laki. Bahkan jika mereka benar-benar memilikinya, seharusnya tetap ada kasih sayang keluarga. Hal macam apa yang mencuri anak-anak? Inti persoalannya adalah bahwa inilah harapan Jiang Feiling untuk mengatasi kesengsaraan dan mencapai nirwana. Menggunakan putri mereka yang belum lahir untuk membuat masalah benar-benar menyentuh hati banyak orang. Belum lagi Li Tianming dan Jiang Feiling, Wei Sheng Moran dan Zi Zhen juga tidak tahan. Ledakan. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga mendarat di alam ilahi Istana Surgawi. Ketika Li Tianming bergegas keluar, Li Wudi, Li Qingyu, dan beberapa dewa kosmik Yan Huang setinggi 10.000 meter ada di sana, seperti Mu Sanfeng. Li Qingyu berada di tengah kerumunan, matanya dipenuhi air mata. Selama ini, bibinya lah yang merawat putri Li Tianming. Begitu dia melihat Li Tianming, dia tidak bisa menahan tangis dan berkata, "Kakak, maafkan aku tidak melindunginya dengan baik, aku." Li Tianming bergegas. Li Wudi berkata tanpa daya, "Jangan gugup, cucu perempuan kecilmu seharusnya baik-baik saja. Dengarkan saja Qingyu dan bicaralah perlahan." Ya, Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Li Qingyu juga mencoba untuk tenang, lalu menunjuk ke sisi lain dan berkata, "Saudaraku, lihat ke sana." Li Tianming melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat pusaran abu-abu muncul di suatu tempat di alam ilahi Istana Surgawi. Pusaran itu berputar maju dan mundur. Ketika berputar maju, itu adalah kekuatan sumber bintang, dan ketika berputar mundur, itu tampak seperti kekuatan jenis lain. Wanita itu tiba-tiba muncul dari sini. Dia tidak melewati penghalang pelindung Yan Huang dan alam ilahi Tiangong, jadi dia tidak ditemukan. Ketika dia pergi, dia juga pergi dari sini, kata Li Qingyu. Dia datang ke sini hanya untuk anak itu, tanya Li Tianming. Kata Li Qingyu dengan getir, "Kakak, aku sedang berbicara dengan keponakanku saat itu. Aku tidak menyangka seseorang tiba-tiba akan merebut seseorang dari alam ilahi Istana Surgawi. Caranya sangat aneh. Dia tampak lemah, tetapi dia selalu berhasil menahanku. Dan entah bagaimana, keponakanku berakhir di tangannya. Seolah-olah dia menggunakan kekuatan dari dunia lain. Mungkin kekuatannya sama seperti ketika rotasi ini berputar ke arah yang berlawanan," tambah Li Wudi. "Ini adalah kekuatan dunia yang tidak teratur." Li Tianming menggertakkan giginya. "Apakah benar-benar ada dunia yang tidak teratur?" tanya Mu Sanfeng. "Ya, di dasar dunia yang teratur, di bawah antarmuka Tianyi, konon ada dunia terbalik di mana segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Tapi tanpa konversi kekuatan, kita tidak bisa berlama-lama di dunia yang tidak teratur ini," kata ayahnya, Mu Sanhong, dengan suara berat. "Dia membawa pergi putriku, lalu apa?" tanya Li Tianming sambil menggertakkan gigi.
Li Qingyu segera berkata, sikapnya cukup baik. Dia bilang padaku bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukan tindakan nekat ini. Meskipun dia tidak menyukai anak ini, dia tidak akan pernah menyakitinya karenamu. Kali ini dia membawanya pergi hanya untuk membuatmu benar-benar peduli. Mengapa kamu peduli? Tanya Li Tianming dengan marah. Dia bilang dia ingin kau kembali ke rumahmu yang sebenarnya, tempat keluargamu yang sebenarnya berada. Dia bilang semua yang ada di sini hanyalah mimpi, dan dia ingin kau menghadapi kenyataan dengan berani. Meskipun Li Qingyu yang menyampaikan pesan itu, dia terdiam dan menggelengkan kepala, berkata, wanita ini bicaranya aneh sekali, dia cuma omong kosong. Bagaimana menuju ke sana? Tanya Li Tianming sambil melihat pusaran yang tertinggal di matahari. Melalui pusaran ini, kau bisa langsung mencapai tujuanmu tanpa harus melewati alam Tianyi. Li Qingyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dia juga menambahkan bahwa saat melewatinya, kau harus membawa cincin alam kekacauan. Dia juga mengatakan bahwa yang lain tidak boleh pergi, karena semakin kuat Zeus dari dunia ketertiban, semakin besar kemungkinan dia akan dihancurkan oleh kekuatan kekacauan. Ada lagi? Tanya Li Tianming. Dia bilang, asal kamu pergi, dia akan mengembalikan anak itu kepadamu. Kalau tidak, dia akan kehilangan anak itu, kata Li Qingyu lemah. Dipahami. Setelah mendengar semua ini, Li Tianming terdiam. Ketika aku mendongak, semua orang terdiam. Kejadian ini terjadi tiba-tiba, dan menghilangkan kegembiraan Li Tianming karena mendapatkan banyak mata jahat. Meskipun gadis koma itu berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti anak-anak, bagi Li Tianming, dia tetaplah orang asing. Bisakah Anda mempercayai jaminan dari orang asing? Bahkan jika Anda berani mempercayainya, bagaimana Anda bisa membiarkan anak yang belum lahir jauh dari orang tuanya? Ini tidak dapat ditoleransi. Orang ini tahu kelemahanmu dan memaksamu ke sana. Aku tak bisa berbuat apa-apa, kata Li Wudi tanpa daya. Li Tianming awalnya ingin tinggal di bawah sinar matahari sebentar, menikmati hari-hari yang tenang, dan menemani Jiang Feiling mengatasi kesengsaraan. Namun, ketika ini terjadi, hatinya langsung sesak dan kepalanya terasa kacau. Aku mau keluar sebentar. Li Tianming mengerutkan bibir dan menatap mereka. Tidak apa-apa, semuanya, lanjutkan saja urusan kalian. Semuanya akan berjalan seperti biasa. Kalau aku perlu pergi, aku akan pergi sendiri. Semua orang saling memandang dan hanya bisa khawatir. Senior Dongfang. Li Tianming menatap Dongfang Taiseng lagi dan berkata, saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Tolong berikan saya beberapa Zusendao dari Yan Huang yang cocok. Semakin kuat semakin baik. Saya akan membawanya dan mempelajarinya. Tidak masalah. Ada Dao Zeus tingkat Void yang cocok untukmu. Ini adalah Dao Zeus terkuat yang diwariskan oleh Yan Huang kita, kata Dongfang Taiseng. Li Tianming memberinya waktu untuk bersiap. Ia melayang ke angkasa, terbang melintasi langit berbintang, dan tiba di hadapan bintang kristal emas. Kabut abu-abu merah muda di depannya semakin bergejolak, dan bintang-bintang kristal di dalamnya terus bergetar, seolah berjuang di lautan penderitaan. Li Tianming bisa merasakan vitalitasnya hancur, lalu terlahir kembali sedikit demi sedikit dalam kehancuran itu. Memang tidak mudah baginya untuk mendapatkan kehidupan yang bisa menemani Li Tianming selamanya. Ling Er, Li Tianming menggertakkan giginya. Kau seharusnya tahu semua yang baru saja terjadi, kan aku tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di dunia yang kacau ini, tapi ini tanggung jawabku. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa anak itu kembali dengan selamat. Setelah mengatakan ini, Li Tianming menatapnya, matanya penuh kasih sayang saat ia berkata, dan kau, sama sekali tidak boleh terganggu. Kau harus bertahan dan memfokuskan seluruh energimu untuk mengatasi kesengsaraan ini. Lagi pula, kau tidak akan kalah tanpa melihat kelahiran anak itu dan memberinya nama, kan? Meskipun agak kejam mendorongnya seperti ini, Li Tianming tidak punya pilihan. Cinta dan tanggung jawab adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Reinkarnasi dan nirwana bukanlah lelucon. Inilah nasib yang ditanggungnya. Semoga saat aku kembali bersama anakku, aku bisa melihat seorang ibu hebat yang telah menanggung segalanya. Karenanya, aku punya rumah yang sesungguhnya. Aku lebih tahu daripada siapapun di mana rumahku yang sesungguhnya. Seberapa sering pun orang lain memberitahuku, itu tidak akan mengubahku. Li Tianming menatap bintang kristal emas itu, matanya merah. Pada saat ini, dia merasakan suara detak jantungnya, yang merupakan responsnya terhadap Li Tianming. Sangat kuat, Li Tianming tahu bahwa ia telah banyak berubah. Sulit membayangkan betapa uletnya ia. Ia telah mencapai nirwana abadi 3 kali, dan setiap kali penuh dengan kesulitan. Segala sesuatu hanya demi hidup.
Dan dalam ingatannya, dia hanyalah seorang gadis lembut yang mengikutinya dalam diam pada awalnya. Untuk sesaat, dia tercekik. Ia menatap bintang kristal itu dalam diam untuk waktu yang lama. Ia bisa merasakan bintang itu berada tepat di sampingnya. Bintang itu bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Bintang itu bagaikan seberkas cahaya yang menyelimuti Li Tianming, memungkinkannya melihat kekuatan kehidupan yang tak terbatas. Tunggu aku kembali. Pasti, pasti. Tenggorokan Li Tianming terasa terbakar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan jatuh ke matahari. Setelah kembali ke alam ilahi Istana Surgawi, sebelum pergi, Li Tianming menjelaskan kepada semua orang perkembangan dinasti Hengsha Tianming kuno pada periode berikutnya. Setelah mengatur semuanya, ia mengambil mata ibel jahat kuno, Susendao tingkat Yan Huang Dongsu, dan serangkaian sumber daya kultivasi. Memperbaiki wilayahnya merupakan hal yang paling mendesak baginya saat ini, dan ia tidak boleh ketinggalan kemanapun ia pergi. Di pihak Taigu Hengsha, misi setiap orang juga untuk meningkatkan diri. Sebelum pergi, Li Tianming mengucapkan selamat tinggal kepada Zizen, Aurora, Sui Senao dan lainnya. Jangan seperti ini, rasanya seperti kau tak bisa kembali. Saat Sui Sen Yao berbicara, ia hampir menangis. Masih ingin menangis, ayo latihan sekarang. Li Tianming menepuk pinggang dan perutnya, membuatnya melayang. Bagaimana dia bisa menangani akumulasi begitu banyak sumber daya ketika dia baru saja menjadi Dewa Zeus? Bibi, Zizen. Li Tianming memandang dua wanita cantik lainnya dengan gaya yang sangat berbeda. Hati-hati, kami akan menunggumu pulang, kata Aurora lembut. Li Tianming menatap Zizen dan bertanya, bagaimana denganmu, kenapa kamu tidak bicara? Aku tidak akan bicara lagi. Aku khawatir kau harus membawa beberapa wanita selain putrimu dalam perjalanan ini, kata Zizen. Li Tianming. Terakhir, ada sedikit noda tinta. Li Tianming tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia sensitif, dan jika dia bercerita terlalu banyak, itu akan membuatnya tampak tidak percaya. Apa yang paling ia butuhkan sekarang adalah kepercayaan. Silakan, bisiknya. Bagus. Li Tianming memandang semua orang. Hampir semua orang yang ia sayangi di dunia ini berada di dekat bintang kekaisaran ini. Ini rumahku yang sebenarnya. Daripada penjara bintang 0 derajat. Li Tianming berhenti merengek dan mengambil semua yang bisa diambilnya. Kemudian, di depan pusaran air, ia mengambil gelang perunggu kuno di tangannya. Gelang itu terlalu kecil dan bahkan tidak muat di jari kelingkingnya. Sambil memegang gelang itu, Li Tianming menyerbu ke dalam pusaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memimpin sekelompok binatang pendamping. Ledakan, raungan tak berujung memenuhi telinganya. Li Tianming seakan membeku di tempat, tak bergerak, dan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, cincin yang tidak teratur itu akhirnya bergerak, lalu mengembang, berubah menjadi lingkaran cahaya hitam, yang mengelilingi lengannya yang gelap. Panggilan. Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan bahwa lingkaran kekacauan ini telah menarik kekuatan dunia aneh ini ke dalam tubuhnya, mengubah segalanya tentang dirinya. Pada saat ini, Li Tianming tidak pernah menyangka bahwa celah ruang angkasa akan muncul di depannya. Saudara Tianming, seorang pemuda bermata ungu dan merah, dengan seekor binatang badai berkepala 3 dan berlengan 6 melilit tubuhnya, muncul di hadapannya. Xiao Feng, Li Tianming tercengang. Mata Ye Lingfeng tampak jernih saat ia berkata, aku bisa membuka jalan dari dunia lain ke dunia tak teratur. Aku akan pergi bersamamu. Bersama. Mendengar ini, Li Tianming sedikit terkejut. Aku pikir aku akan sendirian jauh dari rumah untuk sementara waktu, pergi ke dunia ilusi dan tidak teratur itu, tetapi aku tidak menyangka Ye Lingfeng akan muncul. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Aku akan menjemputmu begitu kau sampai di sana. Ye Lingfeng seolah telah menerobos masuk ke saluran konversi antara dunia yang teratur dan dunia yang kacau. Setelah mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam pusaran kekuatan. Oke, aku akan menunggumu. Li Tianming mengatakan ini dengan keras, tidak tahu apakah Ye Lingfeng bisa mendengarnya. Xiao Feng telah melalui banyak hal, tapi dia sangat tangguh, desah Li Tianming. Perhatiannya kembali ke Chaos Realm Ring. Cincin yang tidak teratur ini menyerap kekuatan dunia baru, sementara pada saat yang sama menarik kekuatan Li Tianming dari Dewa Alam Semesta, menyelesaikan transformasi. Bukan hanya Li Tianming, tetapi juga binatang buas pendampingnya, yang terhubung dengan kekuatan Li Tianming, juga mengubah kekuatan melalui cincin alam kekacauan. Kekuatan dunia baru ini tampaknya merupakan kekuatan bintang, tapi Li Tianming merasa bahwa sumber bintang ini benar-benar berbeda dari kekuatan sumber bintang di dunia yang teratur.
Sumber bintang tampaknya memiliki atribut introvert, menelan, dan menyerap, dan kekuatannya berbentuk spiral yang cekung ke bawah. Sumber-sumber bintang di dunia yang teratur meledak keluar. Berapapun banyaknya atau sedikitnya, semuanya merupakan kekuatan destruktif yang memancar keluar. Bisakah kekuatan semacam ini diubah menjadi kekuatan Zeusku sendiri dengan mengandalkan kemampuan binatang buas kuno yang kacau, pikir Li Tianming. Ya, Firefly tampaknya telah menyerapnya. Di lengan kanan Li Tianming, sebuah kepala burung muncul, dan ia membuka mulutnya untuk menelan kekuatan dunia baru ini. Ia diubah oleh cincin yang tidak teratur di tengahnya dan segera menjadi kekuatan barunya, Dewa Api Penyucian Alam Semesta. Bagaimana rasanya kekuatan baru itu, tanya Li Tianming sebelum mulai mencobanya. Agak aneh, seperti kekuatan yang runtuh ke dalam, dan sulit untuk memiliki daya ledak. Daya mematikannya jelas tidak sebaik kekuatan kita sebelumnya, tetapi ada keuntungannya, sepertinya memiliki struktur yang stabil. Ying Huo memiringkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Aku mengerti, kata Xian bersemangat sambil menyerapnya. Dengan kekuatan ini yang memasuki tubuhku, ordo asalku terasa tak berguna. Rasanya seperti telah dilubangi. Dengan hanya mengandalkan kekuatan baru ini, ia dapat menstabilkan dirinya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Li Tianming tidak dapat mempercayainya. Keteraturan selalu mengendalikan kekuatan di dalam tubuh dan membentuk sistem yang stabil. Inilah kebenaran dunia yang teratur. Sebelum adanya keteraturan, kehendak dewa dan kehendak surga juga menjadi dasar untuk menekan dan menggunakan kekuatan di dalam tubuh. Pendek kata, ketertiban adalah jiwa kekuasaan. Tatanan para praktisi di alam semesta yang teratur berasal dari laut ketertiban. Apa yang disebut tertib artinya adalah teratur. Di dunia yang kacau, keteraturan tak diperlukan untuk menekannya. Kekuatan yang diserap itu sendiri stabil. Bukankah orang-orang di sini akan lebih cepat menembus batas masalahnya? Tanpa keteraturan, bagaimana mereka bisa naik level ini murni berdasarkan garis keturunan? Siapapun yang menyerap lebih banyak kekuatan akan menjadi lebih kuat. Perasaan ini seperti sebelum kehendak Dewa Li Tianming lahir. Saat itu, peningkatan kekuatan dicapai dengan menyerap terobosan. Tetapi itu adalah tingkat kultivasi terendah di dunia debu. Sepertinya benar, kata Lan Huang terkejut. Sudahlah, aku akan terima saja. Saat menyerap, perlu melepaskan kekuatan Zeus yang ditransformasikan dari sumber bintang alam semesta yang teratur untuk membentuk pengganti. Dalam proses ini, cincin yang tidak teratur sangat penting. Jika tidak, Li Tianming tidak akan memiliki media untuk menyerap kekuatan yang tidak teratur ini, dan tubuhnya mungkin akan kesulitan menanggungnya. Jiji, bagaimana denganmu, tanya Li Tianming. Tidak masalah bagiku. Selama itu kekuatan sumber bintang, aku bisa menyerapnya, kata Jiji. Kiki, bagaimana denganmu, tanya Li Tianming. Aku adalah kekuatan dari dunia lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan ini, kata Kiki lemah di ruang pendamping. Dia sangat takut dengan kegelapan di sekelilingnya sehingga dia bersembunyi di perut Lan Huang dan menolak untuk keluar. Ya, kamu adalah kekuatan dunia siwa. Selain itu, ada dua Xiao Liu. Kekuatan jiwanya agak terkait dengan sumber bintang. Setelah transformasi, perbedaannya tidak terlalu besar. Mereka semua memulai, dan Li Tianming juga mencoba untuk mulai menggantikan mereka. Seluruh proses memakan waktu setengah tahun. Pada akhirnya, semua partikel neutron dalam tubuh Li Tianming yang berukuran 1000 meter diubah oleh kekuatan Zeus. Penampilannya masih sama, hanya saja kilauan tubuhnya sudah jauh memudar. Dengan demikian, penampilannya tidak lagi seperti raksasa di lautan bintang, melainkan seperti raksasa yang berdaging, berdarah, dan hangat. Tentu saja esensinya tidak berubah. Hanya saja kekuatan sumber bintang yang tidak teratur itu terkekang, dan tampaknya tidak bersinar. Ledakan. Li Tianming mencoba melancarkan pukulan, tetapi mendapati bahwa cahaya yang dipancarkan sangat kecil dan pukulannya tampak sangat lemah. Namun, sebenarnya, kekuatan pukulan itu sepenuhnya ada di lengan. Jika benar-benar mengenai, kekuatannya diperkirakan sekitar 70% dari sumber bintang yang teratur, yang tidak rendah. Memang melemah pada level yang sama, tapi masalahnya, kekuatan ini tidak perlu dijaga dengan perintah. 10 ordo utama dalam tubuh Li Tianming saat ini, baik ordo alami 8 binatang pendamping, maupun ordo kaisar dan bencana kehidupan, semuanya berada dalam keadaan hampa. Mereka ada di dalam tubuh tetapi sama sekali tidak berguna. Awalnya, Zeus membentuk alam yang berbeda-beda berdasarkan tatanan, tetapi sekarang tatanan tidak lagi dominan. Bisakah aku begitu saja menyerap kekuatan untuk meningkatkan ranahku? Tapi pertanyaannya adalah bagaimana aku memfasilitasi replikasi partikel neutron lagi pula?
jika ranahku meningkat, tatananku tetap tidak berubah. Jika aku kembali ke dunia yang teratur dan bertransformasi lagi, akankah kekuatanku lepas kendali? Li Tianming sangat bingung. Jadi dia tidak berani mengambil risiko apapun. Mungkin pertanyaan ini hanya akan terjawab jika kita mendapatkan dunia tanpa ketertiban. Misteri alam semesta yang tidak teratur menyebabkan Li Tianming sangat meragukan sumber kekuatannya. Kekosongan ketertiban hampir mengubah pandangan dunia Li Tianming. Apakah benar-benar ada dunia yang tidak membutuhkan ketertiban? Penghalang fusi bintang terdiri dari pola-pola ilahi, yang berasal dari kekuatan keteraturan di langit dan bumi, seperti penghalang keteraturan yang terbentuk secara alami. Jika dunia yang tidak teratur tidak memiliki keteraturan, pola-pola ilahi tidak dapat lahir, apalagi penghalang fusi dan penghalang pelindung bintang. Jadi, di mana mereka berada, bagaimana mereka mengunci kekuatan bintang? Li Tianming telah melihat matahari hitam yang mengerikan di langit medan perang Shenyuan di dunia seberang benua Yanhuang. Itu pasti sumber bintang tingkat Yang Fan. Tanpa penghalang fusi, di mana orang-orang di sana akan tinggal? Mungkinkah itu sumber bintang yang tidak diketahui? Li Tianming juga sedikit bingung tentang ini. Ketertiban sangatlah penting bagi dunia yang tertib dan merupakan fondasi dari segalanya. Akan tetapi, sekarang setelah transformasinya selesai, dia dan hewan-hewan peliharaannya dianggap sebagai orang-orang dari dunia yang tidak teratur. Ayo, temukan gadis koma itu dan semuanya akan dijelaskan. Setelah transformasinya selesai dengan bantuan Chaos Realm Ring, Li Tianming menyimpannya. Aku penasaran, apakah Xiao Feng punya cara untuk mengubah kekuatannya atau, apakah dia bisa bepergian bebas untuk sementara waktu tanpa perlu kekuatan? Li Tianming berpikir untuk berbalik dan melihat bahwa pusaran tempat ia berada sebenarnya adalah lorong yang dalam. Setelah ia selesai mengubah kekuatannya, sebuah titik cahaya hitam muncul di ujung lorong tersebut. Itu benar, titik cahaya ini berwarna hitam, tetapi sangat menyilaukan mata Li Tianming. Berjalan, Li Tianming, bersama dengan sekelompok binatang buas yang penasaran, melayang ke udara, melintasi lorong pusaran, dan menabrak titik cahaya. Saat ia semakin dekat ke titik cahaya itu, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan ruang di sekelilingnya tampak terdistorsi. Dengung-dengung-dengung, suara gemuruh di sekitar tidak ada habisnya. Akhirnya, cahaya hitam berada tepat di depan kami. Ledakan, Li Tianming lewat dan tiba-tiba merasakan tubuhnya kosong. Ia merasakan sensasi tiba-tiba muncul dari dasar air, semua tetesan air di tubuhnya berjadewa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kosong, lolos ke dalam keadaan kosong. Li Tianming segera menggunakan seluruh perhatiannya untuk melihat dunia di sekelilingnya. Kesan pertamanya terhadap tempat ini adalah kegelapan. Dia bisa merasakan ada langit berbintang di sini, tetapi dia punya firasat bahwa baru pertama kali tiba di rerun dewa bintang atas, seluruh alam semesta gelap gulita. Tetapi Li Tianming jelas merasakan perbedaan. Kegelapan Sang Xingsu disengaja, ia merupakan penghalang kabut bintang. Hitam di sini merujuk pada kegelapan dan ketiadaan, yang terbentuk oleh kekuatan alam semesta. Lewat sini, begitu Yin Chen keluar, dia menyebar dari ruang rekannya dan segera berbicara di belakang Li Tianming. Li Tianming juga merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat dengan saksama. Begitu besar. Pada saat ini, Li Tianming merasa seperti melihat bintang gelap untuk pertama kalinya. Saat itu, ia sedang menunggangi pemakaman Kaisar Sembilan Naga, dan tingginya kurang dari 2 meter. Ketika ia melihat bintang kegelapan dari kejauhan, ia terkejut dengan ukurannya yang sangat besar. Saat ia mendekat, bintang gelap itu perlahan berubah dari bintang tak berujung menjadi benua datar tak berujung seperti antarmuka Tianyi, tanpa ujung di kedua sisinya. Itu memberinya perasaan seolah-olah jatuh dari langit. Dan sekarang, sebuah bintang hitam besar muncul di depannya, memberinya perasaan yang sama. Ukurannya saat ini 500 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Bukankah itu berarti bintang hitam pekat di hadapan kita itu 500 kali lebih besar daripada bintang gelap itu? Sekilas, Li Tianming tahu bahwa bintang hitam ini bahkan lebih besar dari bintang Kaisar Yanhuang saat ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ukurannya seharusnya setara dengan dunia standar tingkat Kaisar Surga. Oleh karena itu, ukuran sebenarnya lebih dari 1000 kali ukuran bintang gelap. Ini adalah pertama kalinya Li Tianming secara pribadi datang ke dunia tingkat Kaisar Surga. Saya tidak pernah menduga bahwa hal itu akan terjadi di dunia yang tidak teratur. Ia agak terkejut dan menatap bintang hitam itu dalam-dalam. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa bintang hitam ini benar-benar berbeda dari bintang hitam lainnya seperti bintang gelap dan bintang neraka 9 lapis.
Hampir tidak ada titik cahaya di tubuhnya. Sedangkan untuk bintang gelap, benua sebenarnya terang benderang, tetapi latar belakangnya hitam. Ini karena sumber bintangnya hitam. Faktanya, hitam lebih baik dalam menampilkan warna, jadi jika Anda perhatikan lebih dekat, bintang gelap itu adalah bintang yang berwarna-warni. Namun bintang hitam tingkat kaisar di depannya berwarna hitam pekat dan tanpa cahaya apapun. Dan segera, Li Tianming menemukan kebenaran yang tidak dapat dipercaya. Benar-benar tidak ada penghalang fusi atau penghalang pelindung bintang. Sama sekali tidak ada unsur pola ilahi, kata Li Tianming kaget. Sumber bintang tanpa pemilik setingkat kaisar bagaimana mungkin saking besarnya, pasti akan lenyap. Umumnya, yang tingkat tak terbatas adalah bintang neutron, kata Ying Huo dalam hati. Li Tianming mengamati lebih dekat dan berseru, ini ada hubungannya dengan sifat-sifat sumber bintang ini. Faktanya, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat perbedaan mendasar antara bintang gelap ini dan bintang kaisar Yan Huang. Ia merupakan badan sumber daya bintang murni, tetapi kekuatannya konvergen, runtuh ke dalam, mengembun secara otomatis, dan juga merupakan semacam melahap. Benda ini tampak seperti bola, tetapi pada dasarnya adalah sebuah lubang, dan ia menyerap energi di sekitarnya. Jadi, ini adalah lubang hitam sungguhan, dan kebalikan dari sumber bintang di Sang Xingsu, kata Li Tianming. Saya mengerti. Xian-Xian sangat cerdas dan tersenyum. Secara umum, pusaran itu datar. Mereka terus-menerus menyerap dan berputar ke dalam, dan mereka stabil tanpa kendali yang teratur. Namun, sumber bintang tak teratur tingkat kaisar ini sebenarnya adalah pusaran bulat yang sangat besar. Oleh karena itu, ia terkondensasi dan tidak menyebar. Ia membentuk sistem yang mandiri dan bahkan menyerap daya dari sekitarnya. Ya, itu pusaran bola. 3 dimensi. Li Tianming mengangguk. Menarik. Karena dia tidak berdaya, aku akan masuk dan menelannya, membuatnya jadi merah muda, kata Jiji. Tunggu sebentar. Li Tianming melambaikan tangannya, menunjuk bintang gelap itu, dan berkata, benar-benar ada orang yang tinggal di sini. Itu tidak dihitung sebagai sumber bintang tanpa pemilik. Juga, seseorang akan datang, kata Yin Chen. Li Tianming menoleh ke sana dan melihat sosok hitam setinggi sekitar 1 kilometer melayang di antara cahaya dan bayangan gelap. Ia mengenakan gaun hitam yang tenang, kulitnya seputih salju, dan wajahnya tertutup kerudung, memberikan kesan gelap yang menggoda. Setelah tiba di hadapan Li Tianming, dia berkata dengan suara rendah, Tianming, selamat datang kembali di penjara bintang derajat 0. Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya saat dia menatap Li Tianming dalam-dalam. Jadi, penjara bintang 0 derajat sebenarnya adalah dunia setingkat surga kaisar. Dunia ini punya Zeus. Li Tianming mengangkat sebelah alisnya ke arah wanita berkerudung dalam gaun hitam dan bertanya, apakah Anda nona Ma? Tanda koma berarti bersambung, melambangkan cerita yang belum selesai di antara kita. Gadis koma tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Li Tianming dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan perlahan-lahan menyingkirkan cadar dari wajahnya. Aku sudah terlalu lama menunggumu untuk melanjutkan hubungan ini, katanya dengan suara tercekat. Panggilan. Saat kata-kata itu terucap, tabir pun tersingkap. Kepala Li Tianming mulai berdengung saat melihatnya. Wajah ini sangat jauh dari Li Tianming. Dari sudut pandangnya saat ini, wanita yang ia anggap sangat cantik saat muda kini perlahan menjadi biasa dan umum dalam ingatannya. Melintasi manusia, dewa, dan dewa bintang, kini tibalah dunia Zeus. Yang disebut bersambung, bagi Li Tianming, semuanya berakhir ketika gadis bernama Mu Qingqing gantung diri di gerbang Akademi Yan Huang. Itu titik, bukan koma. Dan sekarang, Zeus perempuan bergaun hitam di depannya lah yang dengan paksa mengubah titik menjadi koma. Mata Li Tianming bergetar pada awalnya, lalu dia menatapnya dengan tatapan serius. Itu benar, dia adalah Dewi Kosmik, dan tingginya 1000 meter, setara dengan Li Tianming. Wajahnya memancarkan cahaya bintang yang tertahan dan vitalitas agung Dewa Zeus. Setiap inci wajahnya tampak diukir dengan sangat teliti. Namun, ketika fitur wajah yang indah dan menawan ini bersatu, Li Tianming merasa bahwa itu adalah Mu Qingqing. Ini seperti Wei Sheng Moran. Dia telah banyak berubah dari manusia biasa menjadi Dewa Zeus, tetapi menurut Li Tianming, dia tetap sama dari awal hingga akhir, hanya saja semakin cantik. Tetapi wanita di depanku mungkin sedikit berbeda. Artinya, Mu Qingqing menyukai gaun putih. Sosok cantik di depannya, mengenakan rok sepanjang 1 kilometer seperti meteor hitam, tampak pendiam dan kesepian, tetapi mata merahnya penuh dengan perasaan sebenarnya yang tak dapat disembunyikan.
Mereka berdua hanya saling menatap untuk waktu yang sangat, sangat lama. Mu Qingqing, Li Tianming mengucapkan 3 kata ini dengan nada yang sangat aneh. Ini nama asliku. Wanita bergaun hitam itu tersedak. Mustahil. Li Tianming menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihatmu tanpa cadar di alam surga fantasi, dan kau tidak seperti ini dulu. Gadis emas saat itu terlihat sangat biasa saja, dengan penampilan yang begitu biasa saja sehingga sulit untuk diingat. Begitu rupa sehingga Li Tianming bahkan tidak dapat mengingat seperti apa penampilannya saat itu. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan tersenyum, agak mencela, jika aku menunjukkan wajah asliku saat itu, apakah kau masih di sini? Itu benar, jika dia benar-benar muncul seperti ini, Li Tianming pasti tidak ingin datang lagi. Aneh sekali, apakah ini benar-benar penampilanmu? Nama ini, penampilan ini, bersambung. Rasa sakit yang menyayat hati dari cinta pertama memang dapat meninggalkan bayangan di hati seseorang, tetapi Li Tianming tidak mungkin memiliki perasaan apapun terhadap 3 kata Mu Qingqing karena dialah yang membasmi Jin Yu. Aku selalu terlihat seperti ini, dengan nama ini, kata wanita berpakaian hitam itu dengan suara rendah. Jadi, apa hubunganmu dengan Mu Qingqing dalam ingatanku, tanya Li Tianming sambil menggertakkan gigi. Itu penting, dan itu tidak penting, kata wanita berbaju hitam. Jelaskan dengan jelas, kata Li Tianming dengan suara berat. Perempuan bergaun hitam itu menatapnya lekat-lekat dan berkata, keteraturan dan ketidakteraturan adalah 2 dunia yang bertolak belakang. Entah bagaimana, baik positif maupun negatif memiliki makna yang bersesuaian. Aku dan diriku di dunia lain mungkin tak setara, atau mungkin kita tak terhubung, tetapi ikatan antara kita dan dirimu tak pernah putus. Ini terlalu misterius. Li Tianming tidak mengerti dunia yang kacau ini. Segalanya di sini adalah misteri, jadi dia masih menggelengkan kepalanya. Perempuan bergaun hitam itu berkata dengan nada melankolis, kalau kau suka takdir ini, berarti kita sama saja. Kalau kau membenci atau menolakku, anggap saja aku orang lain, hanya saja penampilan dan namaku sama. Kuharap itu tidak membuatmu membenciku juga. Li Tianming merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Bagiku, kau benar-benar karakter baru, dan tidak ada hubungannya dengan masa laluku. Aku telah menunggumu selama 100.000 tahun. Air mata menggenang di mata wanita berpakaian hitam, Mu Qingqing. Mungkin kau tidak menjagaku, tanya Li Tianming. Mu Qingqing yang baru menggelengkan kepalanya dan berseru, aku yakin bahwa di dunia positif dan negatif, aku mungkin bukan diriku, tetapi kamu pasti dirimu. Kamu istimewa, unik, dan tiada duanya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Mata Li Tianming berkilat saat ia berbicara. Aku datang ke sini seperti yang kau katakan. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu dan mengembalikan anakku kepadaku. Anak itu tidak bersalah. Jika kau benar-benar peduli padaku, jangan menyinggung perasaanku dan membuatku membencimu. Mu Qingqing menunjuk ke belakangnya dan berkata, tapi kamu tidak bisa kembali. Lorongnya ditutup. Li Tianming menoleh ke belakang dan mendapati bahwa lorong yang ia datangi memang telah hilang, tetapi Li Tianming tidak takut. Pertama, ia memiliki Xiao Feng, dan kedua, ia pernah hidup di dunia debu dan mengetahui keberadaan antar muka Tianyi. Paling buruk, ia bisa saja terbang kembali melalui antar muka Tianyi. Kubilang, kembalikan anakku, kata Li Tianming dingin. Mu Qingqing menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, tunggu sampai kamu benar-benar pulang, oke. Bukankah ini cukup? Li Tianming melengkungkan bibirnya. Tentu saja tidak. Mu Qingqing tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang tuamu dan kakakmu bahkan belum bertemu denganmu. Begitu pula kakek nenekmu, dan semua orang di penjara bintang 0 derajat. Setelah bertemu mereka, apakah kau akan membiarkan anakku pergi? Tanya Li Tianming. Oke, Mu Qingqing mengangguk dan berkata pelan, begitu kau bertemu mereka, kau akan tahu di mana rumahmu yang sebenarnya. Kau akan mengingat semuanya. Oke, cepat pimpin jalannya. Jangan ragu. Li Tianming langsung bertindak. Bukankah kau hanya mencoba menipu dirimu sendiri agar tetap bertahan? Dia ingin melihat siapakah sebenarnya orang tua dan saudara-saudaranya itu. Setelah menerima jawaban positifnya, Mu Qingqing akhirnya tersenyum dan melambaikan tangan, aku sudah memberi tahu mereka. Semua orang di kota Kaisar Surga Pencuri sedang menunggu pangeran kecil mereka pulang. Ikutlah denganku. Mencuri kota Kaisar. Li Tianming tercengang lagi. Dia ingat bahwa dia telah bertanya pada Li Muyang tentang dunia yang tidak teratur, dan dia berkata pada dirinya sendiri untuk mencoba tidak membahasnya. Apa maksudnya berusaha sekuat tenaga?
Di penjara bintang 0 derajat tingkat surga kaisar ini, mengapa dua kata mencuri langit digunakan sebagai nama kota kaisar? Kota Rerundewa, kota Zhou, kota kekaisaran. Yang disebut kota kekaisaran adalah kota terbesar di alam semesta. Hanya di dunia setingkat kaisarlah kota kekaisaran bisa ada. Kota-kota kekaisaran Sang Xingsu semuanya dilindungi oleh penghalang pelindung bintang tingkat Wansu. Di mana kota kekaisaran? Kamu belum terbiasa dengan kekuatan diskot. Aku akan membawamu. Mu Qingqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Li Tianming. Tangannya sangat lembut. Telapak tanganku terasa dingin lagi. Entah mengapa Li Tianming merasakan sesuatu yang istimewa saat tangan ini menggenggamnya. Takdir, bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu? Dia tidak melepaskan tangannya, menatap gadis bergaun hitam di depannya dengan aneh, membiarkan gadis itu menggenggam tangannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, waktu seakan kembali ratusan tahun. Pada hari itu, dua pemuda dan pemudi dari kota terpencil melangkah masuk ke Akademi Yan Huang di kerajaan Suzaku. Di tempat yang sunyi, ia juga menggenggam tangannya seperti ini, menoleh ke belakang dan tersenyum, seolah berlari menuju masa depan mereka. Dan sekarang, mereka semua menabrak pusaran bola tingkat kaisar ini. 4220